anggaran usaha dinas pengabdian masyarakat. Itu lagi sini ya, dalam sini. Terkait dengan kegiatan kita kan program kerja itu mulai dari ucap, kemudian ucap selama 5 tahun kita bergerak ke program tahunan 1 tahun. Nah 1 tahun itu kurang lebih ada 110-120 program kerja. Seluruh bidang ada 7 bidang. 7 bidang itu merucut ke bidang muda. Bidang muda itu ada siaga, penggalang, penegak, pandeglang. Nah dari siaga, penggalang, penegak, pandeglang merucut ke penggalang. Bahkan yang dikatakan penggalang. Program penggalang itu diantaranya yang kita lakukan di Wali Cabang, yang Jambore Cabang, Jambore Cabang, pertemuan Pangkat Balas Kota Surakarta. Kemudian ada juga lomba tingkat 3, namanya LT3, karena itu berjenjang kali itu. LT1 itu kan sekolahan, LT2 tingkat kelurahan, LT3 tingkat cabang, LT4 sampai LT5 nasional. Itu lomba tingkat ya. Kemudian Geladian pemimpin regu atau disebut Dian Pintu. Dian Pintu Geladian pemimpin regu itu lebih ke diklat atau lebih ke pembekalan kepemimpinan. Siswa ya Pak ya. Untuk pemimpin regu dan wakil pemimpin regu sekota Surakarta. Itu juga ada lagi pelantikan, pengukuhan, pembekalan pramuka Garuda. Jadi kan pramuka Garuda itu urutannya dari penggalang ramu, rakit, terap, Garuda. Nah, jadi dahulu kurikulumnya kan seperti itu, ramu, rakit, terap, Garuda. Kurikulum pramuka ya. Jadi lomba penggalang pramuka Garuda berprestasi. Juga pengiriman tingkat nasional, pengiriman kontingen Japnas, kemudian Jabda dan sebagainya. Juga ada program belajar di balai kota itu rutin setiap tanggal 17 Agustus. Itu baru sebagian yang masih banyak biasanya yang tidak bisa sampaikan dan yang contoh tadi. Iya, siap Bapak. Baik Bapak, pertanyaan selanjutnya terkait dengan keorganisasian di keluarga dan Bapak untuk tadi pertanyaan tentang kegiatan. Nah untuk sekarang ini pertanyaan tentang organisasinya Bapak. Strukturnya seperti apa, terus jabatan atau posisi yang ada di keluarga itu ada apa aja sih Bapak, perannya bagaimana Bapak untuk kegiatan pramuka di sekolah khususnya penggalang. Ya, struktur Wali Cabang Kota Surakarta itu kan hasil dari musyawarah cabang 5 tahun sekali. Di mana musyawarah itu ada 3 inti. 1, laporan pertanggungjawaban. Setelah itu membuat program kerja 5 tahun ke depan. Lalu pemilihan pengurus WhatsApp atau disebut dengan anggaran cabang. Nah, kepengurusan itu sendiri itu ketuanya berdasarkan musyawarah. Kebetulan Surakarta ini Pak Sekda dulu, Kahyan itu ketua Pacap, sekarang sudah pernah berurusan ya. Kemudian wakilnya ada 7 bidang, bidang pengawasan, bidang muda, Orhum, dinas satuan, Abdimas, Humas, kemudian Pak Usarpras. Nah, kalau wakilnya ini biasanya kita mengambil dari kepala PD, kepala dinas kota itu. Ada dari dinas pendidikan, dispora, pariwisata itu wakilnya. Kemudian sekretaris kepala saya. Sekretaris bisa dari unsur kepala sekolah, dari guru, dari pelatih sebagainya. Bendahara, kemudian baru anggota. Anggota masing-masing bidang tadi itu ada, misalkan Waka Bina Muda, itu anggotanya nanti ada andalan urusan siaga, andalan urusan penggalang, ya pecahat ya andalan urusan penegak, urusan panitia. Itu Bina Muda. Kemudian yang binawasa itu nanti ada pengurus andalan binawasa muda, ada orang dewasa orang dewasa putra, orang dewasa putri, putra putri sama kerohanian, itu yang binawasa. Nah, sampai semua jumlahnya kurang lebih 89. Satu WhatsApp pengurusnya banyak seperti itu. Ada pendukungnya namanya masuk di kepengurusan DKC, Dewan Kerja Cabang, ada Pusdiklat
Pusdiklat itu yang mesti melakukan ini loh. Iya kan. Nah, ini kemarin yang 3M itu Pusdik. Ada Dewan Kehormatan. Dewan Kehormatan itu yang mesti terkait dengan penghargaan memberikan kepada anggota pramuka, sanksi itu Dewan Kehormatan. Ada Pramuli, dari salah satunya Bendara Pramuli Kota Surakarta. Nah, Dimas masuk di kepengurusan Pramuli. Kemudian ada lagi Pusdik sudah, DKJ sudah, Pramuli sudah, SAKO, Satuan Komunitas. Ada beberapa yang belum terbentuk, sebenarnya di Agresor ada. Itu urusannya seperti itu. Oke, baik. Pertanyaan terakhir nih Bapak, karena tadi sudah ditanya terkait kegiatan dan struktur organisasinya. Sekarang saya ingin menanyakan bagaimana cara mengevaluasi efektivitas teman pramuka yang setelah dilaksanakannya itu bagaimana ya Pak? Kira-kira dievaluasi itu biasanya seperti apa? Ya, artinya setelah tadi terbentuk panitia, kemudian melaksanakan. Setelah itu nanti kan ada evaluasi buat kegiatan, kumpul lagi panitia itu sebelum dibubarkan, ada evaluasi mungkin kekurangannya apa, kelebihannya dari catatan ke depan, sehingga yang kurang-kurang nanti bisa diperbaiki, yang baik-baik itu dipertahankan bahkan diteruskan, sekaligus evaluasi anggaran. Hasil anggaran yang diberikan APBD Kota Surakarta sesuai dengan aturan atau belum, penyerapan anggaran karena anggaran pajak itu dari pemerintah. Jadi forum ya Pak, tapi Iya, ya gimana nanti kalau harus ada rapat komunikasi koordinasi evaluasi. Bapak, ini maaf ada pertanyaan saya juga Bapak. Anggotanya tadi untuk setiap posisi yang menjabat itu syaratnya seperti apa ya Bapak untuk menjadi anggota dari warkap, menjadi pengurus warkap? Syaratnya yang jelas mau dulu. Kalau mampu itu bisa dipelajari. Pertama mau, karena kalau ditunjuk nggak tahu ya susah. Kemudian yang kedua, tentunya kita harus kolaborasi dari berbagai unsur. Mungkin kalau kita unsurnya dari legalitas terkait dengan anggaran, kita mengambil dari OPD, support dari pemerintah kota aja. Kemudian teknik di lapangan, kita mengambil dari guru pembina yang terampil atau yang ahli pramuka, sehingga terkolaborasi. Jangan sampai nanti semua terampil pramuka tapi tidak bisa lobby ke pemerintah kota. Susah, anggarannya nggak ada. Kebetulan pengurusnya semua pejabat. Nanti di lapangan tidak ada yang mana kan ya anggarannya untuk siapa menjalankan selama. Ini harus kolaborasi. Ya ada relawan, ada guru, mabibus, OPD, semua terkolaborasi sehingga semua jalan. Itu Mbak. Baik, Bapak mungkin cukup sekian pertanyaan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelumnya terima kasih Ibu Bawa telah menyempatkan waktunya. Terus semoga ini jangan hanya formal ya, artinya setelah selesai KM nanti ini jangan selesai di situ iman-iman. Jenjang, Iman-iman